Video viral ini telah memicu perbincangan tentang apakah transgenderisme sebenarnya adalah penyakit mental yang harus ditangani dengan sangat-sangat serius, ataukah itu adalah hak yang mereka klaim sendiri oleh orang-orang yang sangat tidak nyaman dengan tubuh mereka. Maksudku, mari kita tonton videonya dulu dan kita bisa membahas lebih dalam tentang diskusi ini. Apa masalahnya? Kenapa kamu membiarkan anak-anak itu lolos begitu saja? Mereka seharusnya tidak berada di sini. Jika kamu tidak menurunkan suaramu, aku akan memborgomu dan membawamu ke fasilitas Baker Act. Turunkan suaramu Coba saja. untuk memotong itu. Apa kamu mengancamku? Bisakah kita minta unit lain untuk menangani Jelly di sini? Dia sedang mengalami krisis mental. Cukup. Katakan kata ganti yang benar. Apa yang kamu bilang? Dokter 351. Segera Tiara Bitana sekarang juga. Tidak. Kamu akan disemprot. Tidak. Diam Tiara Bitana, sekarang juga. Biarkan aku sendiri. Aku bisa masuk ke sana. Biarkan aku sendiri. Tolong. Oke, kamu mau menenangkan diri? Aku mau tenang. Tidak, sudah terlambat. Sekarang. Sudah terlambat sekarang. Dia akan dibawa. Kamu tidak bisa menghentikannya. Dia sudah dibawa. Aku hanya ingin menjauh darinya. Dia. Shh. Shh, shh, shh. Katakan saja, bilang, aku 73. Silakan masuk. Sejujurnya, teman-teman, hatiku benar-benar hancur melihat pria atau wanita ini, atau apapun itu. Hatiku hancur. Aku tahu, hal yang politically correct di gerakan sayap kanan adalah bersikap seperti, pria ini gila, dia pantas mendapatkannya. Yang aku lihat di sana hanyalah seseorang yang benar-benar hancur. Benar-benar hancur sampai-sampai dia sedang mengalami krisis mental hanya karena cara orang lain menyebut dirinya. Sampai dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan itu membuat hatiku sedih. Karena ini bukanlah orang yang sehat secara mental. Bukan dari pakaiannya, bukan dari tindakannya, bukan dari pikirannya. Sungguh sebuah tragedi yang menyedihkan melihat seseorang seperti ini yang jelas-jelas tidak sehat. Benar-benar tidak sehat. Dan aku tahu bahwa orang-orang di gerakan sayap kanan mengejek hal ini dan menggunakannya sebagai bukti. Aku tidak berpikir ini adalah bukti apapun selain fakta bahwa orang ini benar-benar membutuhkan bantuan yang sangat serius. Dan sungguh tidak bermartabat bahwa ini sejujurnya telah menjadi semacam tontonan politik sebagai cara untuk membuktikan bahwa transgenderisme itu bermasalah. Aku punya banyak masalah dengan gerakan transgender, terutama soal anak di bawah umur. Menurutku itu menjijikkan dan merupakan sebuah tragedi. Tapi video ini seharusnya membuat semua orang patah hati, bukan membuat orang marah. Jangan dorong aku. Dia jelas sekali sedang tidak baik-baik saja. Maksudku, dia benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Dan aku merasa frustrasi karena ada semakin banyak orang, atau memang sudah ada gerakan orang-orang yang berpikir bahwa kamu bisa melihat ini dan berpikir sendiri, kamu tahu. Ya, orang itu pantas untuk menjalani operasi pergantian kelamin dan membuat keputusan hidup yang sangat penting, yang pada dasarnya akan menentukan sisa hidupnya dalam segala aspek. Kemampuannya dalam kehidupan keluarga, kemampuan dalam kehidupan kerjanya, kemampuan sosialnya, kemampuan emosionalnya. Melihat ini dan berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan gendernya, dan bukan sepenuhnya apa yang terjadi di pikirannya, itu benar-benar gila. Maksudku, lihat ini. Tinggalkan aku sendiri. Aku bisa masuk ke sana. Tolong tinggalkan aku sendiri. Oke, kamu akan tenang? Aku ingin tenang. Tidak, sudah terlambat. Sekarang sudah terlambat. Dia akan dibawa. Kamu tidak bisa berhenti. Berhenti, dia sudah dibawa. Itu sudah diambil. Aku hanya ingin menjauh darinya. Dia. Berhenti. Sama seperti aku. Maksudku, apa yang telah kita lakukan sebagai masyarakat sampai melihat seseorang seperti ini, yang jelas-jelas sangat tidak sehat secara mental, dan membuatnya percaya bahwa kegilaannya itu nyata. Bahwa dia bisa berteriak pada seorang polisi bahwa polisi itu harus memanggilnya dengan sebutan gender yang benar karena tuntutannya sangat penting.
Apakah kamu mengerti betapa tragis dan memalukannya hal ini? Bahwa sebenarnya ini bukan soal apakah transgenderisme itu gangguan mental atau bukan. Faktanya adalah orang-orang yang jelas-jelas memiliki masalah mental justru didorong untuk mengambil keputusan yang tidak masuk akal dan menerima ideologi yang tidak masuk akal. Dan panik karena mereka jelas-jelas tidak punya kemampuan mental untuk menghadapi apapun yang sedang mereka alami. Dan inilah hasil akhir dari masyarakat yang berpikir bahwa mereka sedang berbuat baik dan bersikap ramah dengan menyebut orang-orang ini dengan gender yang benar. Padahal jelas-jelas yang mereka butuhkan adalah bantuan yang nyata. Benar-benar bantuan. Katakan, aku. Silakan masuk. Hati-hati dengan kepalamu. Lakukan. Orang-orang di mana-mana memberi selamat kepada petugas polisi karena menangani hal ini dengan cara yang sopan. Dia memang tidak menggunakan gender yang benar, tapi menurutku itu tidak perlu dilakukan jika melihat kasus ini secara khusus. Tapi sekali lagi, aku tidak melihat ada momen ketahuan di sini. Aku benar-benar patah hati melihat video ini. Maksudku, sekarang video itu sudah ditonton 15 juta kali. 15 juta kali orang melihat seseorang mengalami krisis mental di internet. Dan sekali lagi, aku benar-benar berpikir bahwa gerakan transgender adalah salah satu gerakan yang paling menjijikan dan memuakan. Bukan karena kebutuhan orang untuk merasa bahwa mereka tidak cocok dengan tubuh mereka. Bukan itu yang membuatku jijik. Tapi karena ini jelas-jelas sudah menjadi sistem politik yang abusif untuk mengambil orang-orang yang sedang tidak baik-baik saja dan memaksa mereka mengambil keputusan yang mengubah hidup hanya demi keuntungan politik. Menurutku, itu adalah bentuk penyalahgunaan tertinggi oleh gerakan politik. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan perdebatan tentang apakah seseorang yang lebih tua yang merasa berada di tubuh yang salah seharusnya punya kemampuan untuk mengubah itu. Meskipun secara pribadi aku tidak berpikir itu benar, aku tahu kalau aku punya kemampuan untuk mengubah tubuhku agar lebih kurus, lebih tinggi, atau berbeda. Aku pasti ingin melakukannya, tapi tugasku adalah membenahi diriku sendiri agar selaras dengan jati diriku dan menerimanya. Dan menurutku, penerimaan diri akan jauh lebih sehat daripada berusaha menggunakan operasi untuk memperbaiki sesuatu yang jelas-jelas ada di pikiran dan perasaanmu. Tapi itu perdebatan untuk lain waktu. Video ini membuatku muak. Aku akan menyemprotnya. Tidak, tolong jangan semprot. Jangan sebut dia laki-laki. Oke, aku akan menyemprotnya. Jangan kamu lakukan. Aku akan menyemprot. Maksudku, dia sedang ditangkap. Dia mengalami gangguan mental. Dan dia bilang, momen pertama dia merasa sedikit waras adalah ketika seseorang mau memanggilnya sebagai dia, perempuan. Bukankah itu tanda kurang sehat? Bagiku, aku tidak tahu apakah ada contoh yang lebih jelas tentang kondisi yang tidak sehat dari itu. Maksudku, ini foto pria itu. Apakah menurutmu dia terlihat sehat? Apakah ini terlihat sehat bagimu? Ini adalah foto saat penangkapannya. Ngomong-ngomong, nama pria ini adalah Jack Fix. Dia berasal dari University of Central Florida. Dia adalah mahasiswa trans, dan dia menjadi viral karena mengamuk tak terkendali saat dia dipanggil dengan gender yang salah oleh polisi. Memang benar, itu benar-benar tantrum. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menyalahkan dia sepenuhnya untuk itu. Sebenarnya aku merasa masyarakat yang harus bertanggung jawab, karena telah membiarkan seseorang yang jelas-jelas tidak sehat justru dirayakan karena ketidaksehatannya. Jika aku berada di sekolah, dan seseorang masuk dengan penampilan seperti ini, aku tidak ingin memanggil perawat. Aku ingin memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Karena menurutku, mereka benar-benar tidak baik-baik saja. Tapi sekarang, itu berarti kamulah yang dianggap bermasalah. Itu berarti kamu transfobik. Itu berarti kamu menyebut sesuatu yang merupakan gerakan politik. Itu berarti kamu seorang rasis. Dan disitulah aku punya masalah dengan hal itu. Apa yang kita lihat di sini adalah seorang pria yang sangat-sangat sakit dan benar-benar patah hati. Dan seharusnya itu membuat hati kita ikut hancur. Kita seharusnya melihat ini dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita bisa membantu pria ini? Bukan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk mendulang modal politik. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.